Adapun bisa menjadi kafir jika dia meyakini apa yang dilakukan itu benar. Di antara bentuk-bentuknya misalnya ya, meyakini memang boleh membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Maka ini dia seakan-akan menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin hukum, saya juga bisa bikin hukum sendiri. Paham? Ini kafir ya. Contoh lagi, meyakini hukumnya sama dengan hukum Allah. Hukum Allah baik, hukum saya juga baik. Seimbang. Ini juga apa? Kafir. Meyakini hukumnya lebih afdal. Hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah. Ini lebih kafir lagi. Di antaranya, para ulama menyebut tentang namanya istibdal, al-istibdal. Istibdal ini maksudnya gimana? Maksudnya penggantian, perombakan. Perombakan ada total ada tidak. Total misalnya ini di negara Islam nih, misalnya ada orang, kita bicara misalnya orang Saudi, raja barunya datang, kemudian hukum Islam diganti dengan hukum Perancis misalnya. Kata para ulama, ini asalnya hukum perbuatan bukan keyakinan. Tapi tidak mungkin dia melakukan demikian kecuali karena dia merendahkan syariat Allah. Karena dia benar-benar ganti ini hukum Islam, dia buang, dia ganti dengan hukum Belanda misalnya. Semua secara total. Paham? Itu namanya istibdal dan itu kafir. Karena tidak mungkin dia melakukan demikian kecuali dia meyakini bolehnya penggantian tersebut. Tapi kalau dia hanya ganti 1, 2 ya, itu belum bisa. Ada hukum Islam berlaku misalnya riba haram, terus dia rubahlah karena ada kepentingan politik atau adalah bolehlah riba halal. 1, 2 hukum belum menunjukkan dia kafir. Paham? Tapi kalau dia mengganti secara total, itu menunjukkan dia tidak suka dengan hukum apa? Islam. Bisa dibedakan ya? Itu namanya istibdal. Maka beda dengan orang yang hanya melanjutkan misalnya hukum yang sudah berjalan, itu beda lagi. Ya. Dia masuk jadi hakim, dia masuk jadi, tapi ya hukum sudah berlaku. Ya. Tidak bisa dikatakan dia mengganti. Paham? Dia hanya melanjutkan yang sudah ada, itu hukumnya berbeda lagi. Hukum asalnya kufur asghar. Ya. Kita katakan inilah kondisi-kondisi yang bisa menjadikan orang kufur apa? Akbar. Subhanallah, tidak ada yang bisa membuat hukum yang sempurna kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, manusia tidak pernah puas. Ada hukum Perancis dipakai, kadang hukum Belanda dipakai, kadang hukum apa? Amerika dipakai, kadang hukum yang lain yang dipakai. Kemudian satu datang merubah, yang satu bikin hukum ditertawakan sama yang lain, satu dihina, kemudian satu begitu berubah terus tidak pernah. Makanya kata sebagian ulama, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia namanya zabalatu al-afkar wal adhan, hanyalah sampah pemikiran. Sampah pemikiran yang dipakai merusak, dibuang, ganti lagi yang baru. Kalau semua tidak dibangun di atas hukum Allah, pasti begitu kondisinya. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui kemaslahatan manusia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu tentang maslahat dirinya sendiri, apalagi maslahat orang lain ya. Dia mungkin tahu secara sedikit-sedikit, tidak sempurna. Yang tahu maslahat manusia sesempurna adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang mengganti hukum Allah. Ini contoh-contoh ya di mana kufur asghar bisa berubah menjadi kufur apa? Akbar. Itu pun seandainya terjadi ya, maka tidak bisa kita kafirkan langsung secara ta'yin, kita harus tegakkan hujah dahulu. Paham? Kita harus tegakkan hujah dahulu. Contoh sederhana seperti Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Ini kekufuran. Bahkan dia menyuruh orang untuk mengucapkan demikian. Kalau tidak mengucapkan Al-Quran makhluk, disiksa. Di antara Imam Ahmad disiksa. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan dia? Jawabannya tidak. Karena Imam Ahmad tahu dia banyak syubhat. Paham? Saya menjelaskan secara hukum begini, bahwasanya bisa berubah menjadi kafir akbar. Itu pun kalau ada seorang terjerumus dalam hal ini, maka tidak bisa kita kafirkan secara otomatis. Harus tegakkan hujah dan menghilangkan apa? Syubhat. Karena ini perkara-perkara yang samar bagi mereka. Apalagi kita banyak pemimpin yang tidak mengerti tentang masalah agama sama sekali. Maka mereka masih dalam kejahilan, mereka tidak mengerti, maka harus ditegakkan hujah, dijelaskan siapa tahu mereka sadar. Itu pun kalau mereka terjerumus dalam hal ini. Paham? Baik. Yang berkaitan dengan berhukum dengan selain hukum Allah, maka ada dua kondisi. Yang pertama, ya, setuju dan merasa boleh, maka ini kafir. Ini kafir. Tidak mau hukum Islam, dia maunya hukum yang cocok dengan dia. Ya, banyak hukum ini seperti contoh hukum warisan. Ya, contohnya hukum poligami. Contohnya hukum harta gono gini. Ya. Tidak mau kalau pakai hukum Islam saya nggak dapat. Harus harta gono gini supaya saya bisa ambil 50% dari harta suami saya setelah kami menikah. Pertambahan harta setelah kami menikah, maka itu dibagi dua. Tidak mau bagaimana, tidak ridho dengan hukum Islam. Dia maunya hukum itu. Berarti ini secara hukum dia kafir. Tetapi saya katakan tadi tidak bisa kita langsung otomatis menghukum dia apa? Kafir. Kita harus menegakkan hujah jelaskan kepada dia, sama seperti seorang pergi ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, tidak bisa juga kita langsung kita otomatis dia kafir. Perbuatan dia kekufuran, paham? Tetapi membuat dia kafir atau tidak ini urusan lain. Ini harus tegakkan hujah sebagaimana menjelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Saya tidak mengerti dan yang lainnya sama. Yang kedua, dia tidak setuju.
namun darurat, maka ini tidak mengapa. Dengan syarat tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Contohnya misalnya dia tinggal di negara kafir. Ada orang berbuat zalim sama dia. Dia harus lapor kepada kepolisian di situ. Harus diangkat ke pengadilan di negara kafir. Kalau tidak, maka dia akan dizalimi dan hartanya mungkin diambil. Dia tahu ini hukum kufur. Dia tahu dia hidup di Perancis misalnya. Tapi bukan kalau dia tidak lapor ke negara, dia akan dizalimi terus. Maka dia lapor kepada Togut. Paham? Dia lapor kepada siapa? Togut. Togut ini mungkin lagi baik. Intinya lapor kepada Togut. Togut mengeluarkan hukum yang membantu dia mengurangi kezaliman. Tetapi kalau ternyata keputusan yang diberikan oleh pemerintah kafir tersebut, orang kafir tersebut ternyata melebihi hak yang harus dia dapatkan, maka dia tidak boleh ambil kecuali hak yang sesuai dengan syariat Islam. Paham? Tidak boleh diambil kecuali hak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya seorang wanita suaminya meninggal, kemudian hartanya diambil seluruhnya oleh ahli waris yang lain, maka dilapor kepada pemerintah bahwa saya punya hak. Akhirnya pemerintah kasih hukum, kamu dapat harta guna gini 50%. Enggak boleh diambil 50%. Karena dia tahu seorang istri hanya mendapat 1/8. Paham? Kapan dia ambil lebih dari 50% dia berdosa. Paham tidak? Paham? Ya. Yang ketiga, dia setuju namun dia tahu dia salah. Maka ini dosa besar. Sama tadi perempuan, contohnya sama, cuma bedanya dia tidak meyakini itu boleh, dia tahu dia salah. Maka ini tidak sampai kafir besar. Seperti tadi dia ingin dapat harta guna gini, dia tahu itu bukan dari Islam, tapi saya harus dapat harta tersebut. Maka kita katakan dia berdosa, tapi tidak sampai kufur. Faham? Antum paham atau tidak? Jangan sampai salah paham ya.